izin Allah, Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di saat orang sedang asik menyaksikan debat calon wakil presiden, kita insya Allah asik juga di taman-tamannya surga. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang kami tawarkan terkait dengan doa atau permohonan, setiap kita pasti menjadi seorang hamba yang tiada lepas dari sebuah kata yang bernama permohonan atau doa. Namun seringkali dalam sisi hidup dan kehidupan kita hampir saja mengeluh dan putus asa dikarenakan lantaran kita merasa sudah sekian lama kita berdoa, bermunajat dan meminta kepada Allah, namun rasa-rasanya tidak ada satupun doa-doa yang kita munajatkan itu dikabulkan oleh Allah. Contoh sederhana saja, kan bisa jadi nih Bapak waktu masih bujangan kan berdoa juga tuh, mudah-mudahan dapat jodoh anak orang kaya, umpama ini ya minimal banget anak bupati kan begitu. Setiap kita pasti menginginkan hal yang terbaik, tapi kenyataannya inilah kehidupan yang sedang kita jalani. Dan ternyata Allah itu punya pilihan dan kekuasaan itu di tangan Allah. Siapapun, setiap kita punya permohonan, tapi hak prerogatif yang menentukan permohonan kita dikabul atau tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kan boleh jadi nih di antara kita kan dulu siapa tahu ada yang berdoa ya sampai membentuk sebuah khayalan, nanti kalau sudah berkeluarga punya rumah kayak begini, punya mobil kayak begitu, kira-kira begitu kan ya, semua orang bakal hormat sama kita gitu. Tapi nyatanya ya inilah kehidupan yang sedang kita jalani. Allah punya skenario lain dari rencana yang kita munajatkan dalam setiap untayan kata-kata doa kita. Sampai pada satu kesimpulan, yakinlah pilihan yang Allah tentukan dan Allah tetapkan untuk kita selaku hambanya, itulah pilihan dan ketetapan yang terbaik. Jadi sampai di situ dulu tuh, biar kita tidak merasakan apa penyesalan dan kekecewaan. Kadang-kadang kalau permintaan tidak sesuai dengan apa yang kita minta sesuatu itu, kita sebagai manusia kadang-kadang manusiawi suka kecewa. Hati-hati nih, banyak orang ngasih janji, nanti banyak orang juga yang kecewa. Hati-hati ya Pak ya. Namun kita perlu tahu para jamaah apa yang menjadi sebab dan musabab hingga pada akhirnya rangkaian doa-doa kita itu hingga hari ini belum juga dikabulkan oleh Allah. Hamba yang baik adalah hamba yang senantiasa introspeksi ke dalam. Kira-kira apa nih yang terjadi pada diri saya? Sementara Allah berjanji, ud'uni astajib lakum,
berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Untuk menyederhanakan materi kita sambil menikmati gorengan, saya ingin sampaikan kisah teladan seorang ulama besar karismatik dari kota Basrah bernama Imam Hasan Al-Basri, masuk dalam salah satu golongan tabi'in, orang yang hidup setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu seketika Imam Hasan Al-Basri ini dijumpai oleh seorang hamba Allah yang berkeluh kesah terhadap untayan doa-doa yang dia munajatkan. Terjadilah sebuah diskusi dan komunikasi yang indah. Apa kata seorang hamba ini? Wahai tuanku Imam Hasan Al-Basri, lama sudah aku berdoa, lama sudah aku meminta, aku bermunajat kepada Allah, namun tidak ada satupun doa-doa yang aku munajatkan itu hingga hari ini dikabulkan oleh Allah. Bukankah janji Allah, siapapun yang berdoa pasti dikabulkan? Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Betul, Allah tidak pernah mengingkari janji. Siapapun yang berdoa kepada Allah pasti akan Allah kabulkan. Ketika kita merasa menjadi seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah, namun untayan doa-doa kita tidak ada yang dikabulkan, boleh jadi hatimu telah mati, kata Imam Hasan Al-Basri itu. Dari hati yang mati, dia tidak mampu mengirimkan getaran terhadap doa-doa yang kita munajatkan ke hadirat Allah. Jadi frekuensinya lemah, sinyalnya nggak dapat. Ya, jangankan hati mati, sinyal aja bermasalah, Pak. Kita masang wifi, kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak, kan siaran jadi nggak bagus, ngomong putus-putus. Akhirnya apa yang terjadi? Sinyal jelek, tutup aja kan. Komunikasi lancar nggak lancar. Lalu bagaimana doa mau dijawab kalau komunikasinya terputus alias tidak lancar? Artinya apa? Yang harus kita perbaiki rangkaian jaringannya, sinyalnya, modemnya yang harus kita bongkar. Di mana posisi modem itu? Di hati kita, kalbu kita. Hati ini harus bersih, jernih dan bening. Kira-kira begitu. Makanya kenapa alim ulama itu doanya dikabul. Ini maaf nih, coba berpikir secara sederhana. Kita ini kadang-kadang lebih yakin minta doain sama ulama dibandingkan kita doa sendiri. Paham gak? Dari sini aja udah terjawab nih. Kenapa minta doain sama ulama? Orang bersih. Artinya apa? Hatinya terjaga, saudara-saudara. Ya, sehingga pada akhirnya apapun yang menjadi kata-kata dan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seorang alim ulama itu menjadi nasihat bagi siapapun yang mendengar. Ketika itu diamalkan, membawa keberkahan pada setiap orang yang mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh ulama itu. Tapi jangan dikira mudah, Pak. Sulit. Harus relevan antara ucapan dengan perbuatan, perbuatan dengan hati. Ya. Yang sulit kan menjaga raja tubuh kita yang bernama hati itu. Tindak tanduk gerak-gerik yang kita lakukan itu gambaran dari hati kita. Apapun yang kita ucapkan itu gambaran dari suasana hati kita. Kalau hatinya lagi seneng, siapa aja ketemu di traktir itu lagi seneng. Tapi kalau hatinya lagi gundah gulana, resah, merokok aja nggak nikmat, Pak.
cuma kaplusannya doang, pus asalnya keluar banyak gitu, tapi nggak ada rasanya. Kira-kira paham nggak begitu ya? Nah, kenapa doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah? Boleh jadi hatimu mati. Dari hati yang mati tak mampu memunculkan getaran, sehingga doa itu jangankan dikabulkan oleh Allah, didengarkan pun Allah tidak sudi. Ya, gimana mau dikabul, dengerin aja kita udah nggak mau. Sama kita punya anak punya permintaan kepada kita. Jangankan permohonan anak itu kita kabulkan, orang ngedengerin aja kita ogah. Ya udah apa baik kan begitu kira-kira. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak kelar. Sama kayak bini kita minta sesuatu gitu, kita udah gendek banget kan ya. Udah jangan ngoceh baik kan gitu. Paham? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi sebab musabab hati itu menjadi mati? Nah, ini untayan kata kalimat mutiara yang disampaikan Imam Besar Hasan Al-Basri yang hidup setelah sahabat Nabi. Beliau seorang ulama ahli tafsir dan fuqaha, ahli fikih. Ada 4 hal yang mengakibatkan hatimu menjadi mati. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri ini, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqa. Kamu kenal betul Allah, tapi haknya tidak pernah kau jalankan. Kita kenal Allah, tapi kewajiban kita untuk menyembah Allah itu kita tidak pernah kita tunaikan. Siapapun kita yang hadir di majelis ini, kalau ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang mematikan dan menghidupkan dirimu? Allah. Salat apa enggak? Nomor 12. Yang penting Allah dulu. Ada yang ngeyel, Pak Ustadz, salat kan nomor 2. Iya. Tapi itu perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah itu, dan menjadi pembeda antara muslim dan kafir itu dari sholatnya, Pak. Jadi kalau ingin membedakan mana kafir mana muslim, lihat aja sholatnya. Maaf ini, katanya muslim kok nggak sholat, ya? Bukan sampai di situ, Pak. Kenapa setiap orang yang menyatakan Allah Tuhannya, ketika dia mati dia disolatkan? Karena disolatkan itu bagian daripada hak dirinya. Saya mengucapkan syahadat, persaksian tiada Tuhan selain Allah. Ketika saya mati, saya punya hak untuk disolatkan. Kenapa? Karena saya meyakini Allah Tuhan saya. Tapi kalau kita tidak meyakini Allah sebagai Tuhan kita, masuk dalam kategori orang kafir, dia tidak punya hak untuk disolatkan. Legalitas itu ternyata mengiringi kita sampai kematian kita. Jadi bukan hanya membedakan muslim dan kafir dari sholatnya, sampai matinya. Kalau orang Islam pasti disolatkan. Karena kenapa? Hak dia untuk disolatkan. Saking beratnya hak itu, satu kampung itu berdosa kalau tidak ada yang menyolatkan. Bayangkan itu. Dan satu kampung bebas kewajibannya, kalaupun hanya satu orang yang menyolatkan. Luar biasa kayaknya. Jadi ketika kita kenal Allah tapi kita enggan beribadah kepada Allah, itu yang menyebabkan hati kita menjadi mati. Kan Fatihah jelas tuh ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembahlah kepadaku dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak pikir-pikir lagi deh, koreksi lagi deh. Jangan-jangan kita masuk pada kategori yang pertama nih. Kita kenal banget Allah, tapi kewajiban kita kepada Allah tidak pernah kita jalankan. Mau nikah baca syahadat, diangkat menjadi pejabat, sumpah janji setia mengabdi kepada negeri, baca syahadat.
belum dapat kursi ingat Allah, udah dapat kursi lupa sama Allah, kan kira-kira begitu. Paham ya Pak ya? Makanya RT yang baik itu RT yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan perkara siapa ketua DKM-nya Pak. Betul. Kita ke Baitullah menghambakan diri kepada Allah min asyari sujud, dalam rangka mensujudkan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hilangin tuh Pak penyakit itu Pak. Penyakit yang melihat rumah Allah itu siapa ketuanya gitu, hilangin Pak. Itu menjadi benih kecil yang sesungguhnya ledakan besar untuk memporak-porandakan ukhuwah Islamiyah kita itu. Makanya sekesal apapun kita sama orangnya, masjidnya jangan dimarahin teh. Ada undang kerja bakti datang, ya, ada azan datang. Nanti kalau kita mati kan ditanya siapa ketua RT, ketua DKM-nya ya enggak? Yang ditanya siapa Tuhanmu, ya. Itu yang pertama tuh. Ya, kita kenal betul Allah, namun hak Allah tidak pernah kita jalankan. Kewajiban-kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah tidak pernah kita tunaikan. Yang kedua, yang menjadi sebab hati menjadi mati itu qara'tumul Qur'an walam ta'malu bihi. Kamu mahir betul membaca Al-Quran, namun tidak ada satupun perintah Allah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran itu kamu tegakkan. Kita demen membaca Quran, hafal Quran, tapi apapun yang terdapat dalam Al-Quran perintah kita tidak tunaikan, larangan kita kerjakan. Qul ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat. Perintah tuh Pak tuh. Jadi ternyata sholat itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Berapa banyak di antara kita hafal ayat ini, apalagi besok 2 bulan ke depan Ramadan datang. Favorit sekali itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kadang-kadang yang baca kagak puasa. Yang denger kagak puasa. Paham ya Pak ya? Sama seperti kita dapat surat perintah dari ketua RT. Ini contoh sederhana nih. Nomor surat 01/12/2023. Hal istimewa. Dihimbau kepada seluruh warga hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dalam rangka Nataru kita adakan kerja bakti lingkungan bersama-sama. Dapat semua surat itu Pak. Baik surat elektronik maupun surat manual, dibaca tiap hari kita. Tapi hari hanya kita nggak datang kerja bakti. Kira-kira RT mangkal nggak tuh? Ujuk kurang ajarnya warga di surat gue dibaca. Kira-kira gitu ya. Sama seperti kita kirim WA, dibaca, direspon kagak, dibales juga. Kesel nggak? Ayo Pak, berpikir normal kita ini. Ketika Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril disampaikan oleh baginda Nabi manusia yang termulia itu, diteruskan kepada kita untuk kita tunaikan, namun kita baca Quran tapi kita tidak amalkan apa yang menjadi kewajiban kita dalam Al-Quran. Allah tuh benci Pak. Kebencian Allah pada akhirnya membuat hati menjadi mati. Dua nih contoh kedua nih. Tadi contoh pertama kan surat tuh ya. Ini PRT-nya kan ada nih. Saya tanya, kesel nggak Teh kalau ngasih ke warga dibaca doang kagak ditunaikan? Wah, berkali-kali tuh di share di grup tuh. Ada lagi ngirim edaran tagihan kan,
Ayo yang belum kewajibannya datang Bang Jajan, ding 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 ding. Ya teh dibaca doang teh. Pusing nggak? Pusing kan? Akhirnya apa terjadi? Benci dia. Tapi siapapun kita yang membaca instruksi itu kemudian kita amalkan, senang betul itu. Ya Allah, warga menghargai benar. Padahal ngundangnya cuma via WA, tapi pada datang. Seneng nggak? Seneng nggak kira-kira? Allah tuh gitu. Ketika Allah wajibkan sholat dalam Al-Quran, kita baca, kita mendengar, kita paham isi yang terkandung di dalamnya, kemudian kita tunaikan, Allah seneng tuh Pak. Jadi kalau Allah udah seneng, artinya apa? Allah sudah ridho. Jangankan kita makai minta, kita belum minta aja kebutuhan kita Allah cukupi. Kita ini terbalik Pak. Kita tidak menunaikan perintah Allah, tapi kalau doa banyak banget. Rezeki pengen banyak, rumah pengen cepat lunas. Ya, urusan pengen cepat beres. Sholat setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga kalau gak ketiduran ya. Paham? Nih yang kedua. Jadi jangankan hati yang mati, Pak. Jangankan hati yang mati. Organ tubuh kita aja kalau udah mati, Pak. Organ tubuh kalau udah mati, jangankan dicubit, dipotong aja udah nggak berasa sakit. Ya. Makanya jamaah kegiatan majelis begini nggak boleh mati. Kalau kita jauh dari majelis, berarti jauh dari ulama. Kalau kita jauh daripada ulama, Allah akan cabut tuh keberkahan kehidupan kita. Allah akan cabut. Secara ekonomi meningkat kita karena kerja siang malam kan, nggak dipotong dengan waktu majelis. Tapi kalau keberkahannya tercabut, itu harta benda segitu banyaknya Pak, hati tergelisah. Coba dirasain. Tapi kalau kerja juga, ada penikmat juga, ada majelis kita duduk sejuk Pak. Karena nggak bisa dipungkiri, kita ini ada jasmani, ada ruhani. Kan cuma ditalim doang kita biasa santai begini kan. Bisa ngerokok, teh dikasih, kopi dibikinin kan. Bakwan disiapin, gorengin, salak dibeliin, kan nggak mungkin ini Rahmat yang beli kan. Rahmat kan modal salon doang ya. Paham ya Pak ya? Jadi faktor kedua yang mengakibatkan hati mati itu, kita pandai betul baca Quran, tapi apa yang dipinta Allah dalam Al-Quran itu tidak pernah kita indahkan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam ritsun min amali syaitan. Sesungguhnya minuman keras itu najis, perbuatan setan. Itu larangan tuh Pak tuh. Tapi berapa banyak di antara kita yang hobi, yang doyan. Ya ente minum baru setengah gelas sudah teler. Ya. Bukan anak tongkrongan itu. Saya nih jangan setengah gelas seperti saya minum teler mati. Ya kan? Paham ya Pak ya? Gampang banget sebetulnya hidup itu Pak. Agama Allah itu mudah tapi jangan dipermudah. Agama Allah itu gampang tapi jangan digampang-gampangin. Sholat mah gampang ntar aja. Nah, ya. Korban mah gampang ntar aja. Gitu. Ya. Kalau Idul Adha kan begitu kan. Korban mah gampang, tahun depan masih ada Idul Adha lagi, ntar aja. Nggak taunya tahun depan umur kagak nyampe, ekonomi lagi susah, harga kambing lagi mahal-mahalnya, kan kira-kira begitu ya. Makanya wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin, itu maksudnya begitu. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Itu artinya apa? Kalau kamu terbesit dalam hati melakukan kebaikan, jangan ditunda Pak, segera. Ya.
Kang Rosid nih punya niat nih mau nyumbang, segera itu eksekusi. Jangan nunggu pulang. Kalau pulang berabe Pak? Berabe kalau pulang tuh. Kenapa saya katakan berabe? Ada diskusi. Mah, anu masjid lagi bangun, Bapak mau nyumbang semen 3 sak. Emang harganya berapa Pak? Cepet 300 Pak. Oh jangan Pak, mending buat nambahin gelang mama. Apa yang terjadi? Geser nggak? Geser. Tapi kalau eksekusi langsung, eksekusi Pak. Punya niat baik, eksekusi. Kita hari ini duduk nih bengong, bengong mau dua segera Pak bangun. Saya kasih resep Pak, biar sholat nggak males, pulang dari manapun Bapak jangan duduk dulu. Langsung ngambil air wudhu, gelar sejadah, langsung sholat, selesai itu Pak. Tapi kalau pulang dari mana-mana ngaso dulu, sempet nyeduh kopi dulu, rokok dulu ya. Keburu ngantuk. Paham ya? Kita kan kadang-kadang kalau berpergian suka waktu tanggung. Habis maghrib kita pergi tuh, ketahuan isya tinggal 20 menit lagi kita pergi, kejebak macet di KCM kan? Ya nggak? Begitu kejebak macet pulang, udah jam 10 malam nih. Ntar sholat di rumah gitu kan? Udah sampai kita salah Pak. Duduk dulu, nyalain AC. Kelar nggak? Kelar. Mestinya begitu nyampe, maaf nih resep. Saya juga amalkan itu Pak. Begitu pulang motor ditunjang, ganti baju langsung Pak ngambil air wudhu, selesai itu. Orang nggak lama, cuma 5 menit. Ya, nah kita kadang-kadang ngegampangin, entar pada akhirnya selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 6 nih soalnya. Yang ketiga ini yang mengakibatkan hati menjadi mati, pada akhirnya tidak mampu mengirim getaran doa-doa kita itu. Yang ketiga kata Imam Hasan Al-Barsi itu, akaltum nikmata rabbikum walam tashkurulah. Kamu banyak makan nikmat Allah namun tidak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ya, nikmat Allah banyak kita makan tapi rasa syukur kita kurang. Ya, kemarin Bang Nurdin tuh kecelakaan. Pengen banget duduk begini Pak. Ya kan? Tapi setelah sembuh, ngaji mah besok aja dah, masih ada hari lain, kira-kira begitu aja. Itu nggak bersyukur tuh. Kalau kagak disamper, orang nyari tempat ngaji aja susah Pak. Besok di rumah siapa nih gitu. Rahmat lagi. Nggak ada yang mau nanggapin. Ya, padahal Pak kalau Bapak mau tahu tuh rumah yang dijadikan tempat duduk orang bermajelis, ya, itu malaikat datang itu berbondong-bondong itu, 70.000 malaikat itu mengeriungi orang yang sedang duduk di majelis. Cuma kita nggak bisa ngelihat. Kita kedatang kepala desa aja kita ngepel. Wah Pak Sanda mau datang ngepel. Wah RT dari ujung ke ujung boleh repot. Got dibersihin, rumput dibawa-batin, dibakar-bakarin, sekelas kepala desa. Ini malaikat nggak tahu-tahu datang ke rumah kita pakai nolak. Ribet nggak? Ribet nggak ini? Kalau dia paham betul kalimat syukur, wah, saya Ustaz Sofyan, minggu depan rumah saya silakan. Wah gitu. Ini minumnya nanti diganti oleh Allah, Bang Nurdin. Berkah ini air yang dikeluarkan oleh Pak RT. Nanti berlipat ganda nih, coba aja ntar lihat setelah taklim ini pasti warungnya laris. Amin ya robbal. Minimal yang datang taklim tahu, oh PRT dagang, kan gitu kan ya? Paham kan? Nah, makanya besok Bang Bubur narik pengajian, biar tahu, oh ini ada meja apa Bang? Meja nasi uduk, oh udah nasi uduk, ya saya doain biar laris, ya kan? Akhirnya besok orang kagak tahu jadi tahu. Itu hakikat bersyukur tuh Pak tuh. Nah dalam agama diajarkan kalau punya nikmat, kalau dapat nikmat disiarkan Pak.
disebarkan. Kalau dapat nikmat, itu cerita nggak apa-apa. Itu ekspresi syukur. Ya, kemudian diundang orang tuh untuk merasakan nikmat yang kita dapat. Ya, emang susah Pak menjadi pribadi yang bersyukur itu susah. Ya, karena biasanya kita suka lupa kalau dalam kondisi lapang, ingatnya dalam kondisi sempit. Ada sekelompok orang ketika susah rajin banget ibadah, doa sampai nangis-nangis, terseduh-seduh. Ekonominya dibuka dikit aja tuh, dikasih peluang dia lupa gaya. Akhirnya hidupnya lupa daratan. Dia kawin lagi. Waktu susah taat banget ibadahnya tuh. Kayak sedikit dia apa? Lebay itu ngomongnya rada takut kita Pak ya, rada takut ngomongnya. Apalagi depan rumah RT. Ini Ustadz apa-apaan sih kita ngajarin deh. Ya. Yang terakhir Pak, saya sebetulnya harus udah pakai kacamata ini bener. Ya, yang terakhir, kultum anal maut tahaqqu walam tasta'id billah. Kamu sering menyaksikan peristiwa kematian di antara kamu, tapi kamu tidak pernah belajar terhadap kematian demi kematian yang kamu jumpai. Kan mati itu peringatannya Pak ya. Tapi jarang di antara kita yang mudah diperingati oleh kematian itu. Peringatan itu ada dua Pak. Yang pertama peringatan yang pandai berbicara bernama Quran, nasihat tuh. Yang kedua diam saja, tapi pasti yaitu kematian. Nah ini peringatan nasihat yang diam saja tapi pasti. Artinya begini Pak, kita kan sering nih takziah kan. Kalau ada orang meninggal kita takziah, datang ke rumah orang yang berduka. Itu kita kadang-kadang nggak merenung. Wah, keluarin rokok, nyalain korek, kopi. Set itu orang mati ya baru kemarin kita begitu kan kita kadang-kadang ngobrol tuh. Jadi kita bukan malah merenung, ngomongin. Ya Allah, ngomongin, malah ngomongin. Pak, kenapa adab orang takziah itu tidak boleh bicara macam-macam? Karena setiap ucapan orang yang bertakziah itu diaminkan oleh malaikat. Sehingga diajarkan dalam agama kalau kamu bertakziah, menghadiri prosesi pemakaman saudara kamu yang meninggal dunia, bicara kebaikan-kebaikannya, tutup keburukan-keburukannya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu didengar oleh malaikat, diaminkan oleh malaikat, akan menjadi timbangan pemberat pahala si mayit. Tapi kalau kita berbicara keburukan-keburukannya, aib-aibnya, itu juga didengar oleh malaikat, diaminkan oleh malaikat, jadi pemberat dosa si mayit. Siklusnya begini Pak nih, ya siklusnya nih, biar kita diem. Kalau kita takziah suka mengungkit aib si mayit, maaf nih Pak, nanti kalau kita mati, orang yang bertakziah pun akan mengungkit aib kita Pak. Itu berlaku Pak, hukum begitu. Ya, makanya cukup doakan saja, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Semoga husnul khatimah. Selesai, jangan ngomong macam-macam. Aduh sayang banget tuh orang, mana utang udah dibayar, utang nanti, wah saya juga. Ini gimana repot kita di selesai Pak, ya close aja di situ, ya. Nanti kalau kita mengalami azal kematian, orang yang datang ke kita pun mendoakan kita Pak. Tapi kalau kita membuka aib, nanti orang yang datang juga akan membuka aib kita. Itu namanya adab Pak, adab takziah itu gitu. Apalagi orang yang profesi sebagai amil jenazah, nggak boleh sama sekali itu. Makanya amil jenazah syaratnya itu orangnya amanah, terpercaya, ya, mulutnya nggak lemes. Gitu. Ini
mandiin begitu pitak diceritain. Kemana-mana tiap gang itu diceritain, gue baru tahu ya. Jadi aib nggak? Aib. Gitu Bang Rahmat ya, Pak RT ya. Dimandikan kan? Kayak kita ngeliat tuh. Tapi kita nggak merenung. Ya Allah, itu orang kemarin gagah banget, sekarang dimandiin gitu. Seandainya setiap kita bisa belajar dan dinasihati oleh kematian, pulang bertaziah itu ada perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Ini mau taziah pakai kolor, kos utang. Begitu mayat dimasukin ke masjid, nggak nyolatin teh, udah lo aja lo. Gua kagak pakai sarung, ini udah tahu pengantar mayat kagak pakai sarung. Itu kadang-kadang suka ngada-ngada kan ya. Kan begitu kadang-kadang kan ya. Yang nganter ke masjid banyak nih. Begitu masuk waktu untuk disolatkan, minggir itu semua itu. Apa katanya? Itu ada ambilnya, ada ambilnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, semakin banyak orang yang menyolatkan, itu satu ciri dan pertanda itu orang yang meninggal itu orang baik. Sehingga insya Allah tuh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibiasain nih jamaah majelis, kalau ada suara tetangga saudara yang meninggal dunia itu siap. Bukan cuma siap ada bangku hijau duduk ngopi rokok apa selesai itu. Dia nggak tahu tuh, emang sih pulangnya lama tapi dia ngapain, ngabisin kue doang. Jangan begitu niatnya. Ya. Mendingan gua kata datang, lu kagak datang, pengen ngatain lagi lah, datang ngabisin kopi doang berapa? Ada rokok dikantongin, rokok dikantongin. Makanya rokoknya mereka beda-beda, Jarum Super, Gula Garam, Jinggo. Lah dia rokok mereka ada 6, iya. Rokok tahlilan ini. Di mana ada tahlil dia ikut dikantongin dua lah awet ya. Jadi Bang, kalau taziah itu niatnya itu totalitas. Ya, bukan cuma menyaksikan dikafani, bukan cuma menyaksikan dimandikan, tapi emang udah niat saya akan nyolatin, ya kan pahalanya gede itu. Ya, setelah nyolatin, niat juga Pak ngantar ke pemakaman, minimal nyolatin dah, sampai nyolatin minimal sampai nyolatin. Kenapa? Nanti kalau kita mati, insya Allah tuh Allah akan balas kebaikan nyolatin jenazah saudara kita. Nanti Allah gerakan hati orang untuk sudi menyolatkan kita. Orang itu Pak, bagaimana kita, apa yang kita tuai itu yang kita tanam. Kalau kita nuai kebencian, ya saban hari orang juga benci sama kita. Karena sinyal yang terbang itu sinyal kebencian. Tapi kalau kita baik sama orang nih tiap hari dibaikin, lama-lama lumer. Ya contoh kayak bini aja, bini kita tiap hari marah, kita balikin terus, lumer gak? Lumer. Ya. Sama kayak warga juga Bang RT, ini warga kagak bayar-bayar gitu. Jangan dibenci Bang, deketin terus. Kalau dia ngundang, datang Bang RT, orang paling pertama. Kalau dia susah, datang Bang RT, orang pertama memberikan pertolongan gitu. Didatangin terus dia pindah Pak. Ya teh katanya kagak berhasil teh langkah kita. Orang iuran apa nunggu 2 tahun dia pindah pisan gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 4 faktor yang mengakibatkan hati menjadi mati, pada akhirnya berimbas doa kita tidak didengar oleh Allah. Ya. Yang pertama apa tadi? Ya. Doa hati kita menjadi mati itu, kata Imam Hasan Al-Basri, ucapan seorang ulama besar, yang pertama kita kenal Allah, namun kewajiban-kewajiban kita beribadah kepada Allah tidak kita tunaikan. Kemudian yang kedua, kita pandai betul baca Quran, tapi isinya tidak kita amalkan. Yang ketiga, kita banyak makan nikmat Allah, tapi tidak mensyukurinya. Yang keempat, kita banyak menyaksikan peristiwa kematian, tapi kita tidak belajar dari kematian demi kematian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus semangat Pak, ikhtiar berada di jalan kebaikan, terutama di kegiatan majelis. Jangan sampai lemah.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.